Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruby Junia dengan konselor pada layanan klasikal secara online kita hari ini. Sebelum memulai layanan, diharapkan Anda semuanya yang menonton untuk fokus dan mencari tempat yang nyamannya agar selama menonton layanan klasikal secara online ini bisa dengan tenang dan nyaman. Baik, untuk materi layanan kita pada hari ini saya akan membahas tentang manajemen waktu. Nah, tujuan saya memberikan materi tentang manajemen waktu ini adalah agar Anda semuanya dapat mengerti pentingnya waktu dan dapat mengerti bagaimana cara membagi waktu dengan baik. Sebelumnya itu saya akan menyampaikan tentang pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan kita untuk merencanakan, mengatur dan mengendalikan waktu dan menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari secara efisien dan efektif agar dapat dipastikan bahwa waktu yang tersedia dapat kita gunakan secara sebaik mungkin sesuai dengan prioritas dan tanggung jawab kita. Selanjutnya yaitu tentang manfaat dari manajemen waktu yang baik. Nah, manfaat dari manajemen waktu ini dapat kita memiliki 6 manfaat. Baik, yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Maksud meningkatkan produktivitas ini adalah dalam menjalankan berbagai aktivitas yang kita jalankan dalam sehari-hari yang kita dapat melakukan dengan produktif, di mana kita tidak membuang waktu kita sehingga yang kita lakukan dalam sehari-hari itu dapat melakukan hal-hal yang produktif, dapat melakukan hal-hal yang lebih penting, sehingga tidak ada kita membuang waktu. Yang kedua yaitu mengurangi stres. Maksudnya mengurangi stres di sini adalah dengan kita memanajemen waktu yang baik, semua hal yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan yang telah kita rancang, sesuai dengan hal-hal yang sesuai dengan yang kita tata dengan rapi, apa saja yang harus kita lakukan dari kita tidur sampai kita bangun, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dengan begitu semua hal-hal yang kita lakukan tersebut, yang tertata rapi tersebut dapat mengurangi stres kita, karena kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Maksud disiplin di sini adalah dengan kita memanajemen waktu kita dengan baik, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan secara disiplin. Maksudnya, misalnya kita bangun sampai kita tidur lagi, kita selalu melakukan hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang lebih yang harus kita lakukan, yang harus diselesaikan mungkin tepat waktunya, sehingga itu akan membuat kita disiplin dalam mengerjakan pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan juga dengan kedisiplinan tersebut, kita juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena apa? Karena sesuai dengan manfaat-manfaat di sebelumnya, yaitu kita dapat sesuai dengan manfaat-manfaat depannya, dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita tata, dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita susun, itu kita merupakan sudah bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang sudah kita tata dan juga sudah kita susun. Dan yang keempat itu memberi ruang untuk mengembangkan diri. Maksudnya memberi ruang untuk mengembangkan diri ini dalam manajemen waktu yang baik itu yaitu adalah dengan manajemen waktu yang baik kita dapat melakukan pengembangan diri. Mengapa? Karena dengan waktu yang terkelola dengan baik, waktu yang termanage dengan baik, itu dapat mengembangkan diri kita ke arah lebih positif. Karena apa? Kita hanya melakukan semua hal-hal yang kita rasa penting dan hal-hal yang kita produk atau hal-hal yang lebih prioritas kita. Dan yang kelima itu memiliki keseimbangan hidup. Maksud dari keseimbangan hidup, maksud keseimbangan hidup di sini adalah dengan waktu yang termanage dengan baik, waktu yang tersusun dan tertata dengan baik, itu dapat membuat hidup kita seimbang. Kita tidak memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita stres, karena
seimbang dan membuat kita disiplin dalam mengerjakan apa yang kita lakukan sehingga terhindar dari stres dan dapat membuat hidup kita seimbang. Dan manfaat terakhir dari manajemen waktu ini, manfaat terakhir dari manajemen waktu yang baik itu adalah prestasi kita meningkat. Mengapa prestasi kita ini bisa meningkat dengan manajemen waktu yang baik? Prestasi kita dapat meningkat dengan manajemen waktu yang baik ini karena apa? Karena semua yang kita kerjakan, mungkin misalnya kita baik dalam lingkungan sekolah atau lingkungan pekerjaan, dengan kita mampu membagi waktu dengan baik, mampu menata waktu dengan baik, dan mampu untuk melakukan hal-hal yang sudah kita tata, sudah kita susun tersebut dapat meningkatkan prestasi kita. Karena apa? Dalam mengerjakan sesuatu itu kita sudah tahu mana yang lebih penting, mana yang harus lebih didahulukan, sehingga kita dapat meningkatkan prestasi kita karena kita tidak stres untuk melakukan yang mana dulu, yang harus yang ini dulu atau yang itu dulu. Sehingga dengan manajemen waktu yang baik ini kita dapat meningkatkan prestasi kita. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu dampak negatif dari kita tidak bisa memanajemen waktu yang baik. Dampak dari kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik itu ada 6 juga, yaitu menurunkan produktivitas, dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Yang ketiga, tidak tercapainya tujuan. Yang keempat, waktu kita terbuang sia-sia. Dan yang kelima, merusak hubungan sosial. Dan yang terakhir ada reputasi menurun. Oke, untuk penjelasan yang pertama yaitu menurunnya produktivitas. Maksud dari menurunnya produktivitas tersebut yaitu tanpa memanajemen waktu dengan baik, kita tidak bisa melakukan kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan sehari tidak produktif. Mengapa seperti itu? Seseorang yang tidak produktif ini cenderung untuk menunda-nunda pekerjaannya, menunda-nunda apa yang akan dia lakukan, sehingga membuat dia turun produktifnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan karena menurunnya produktivitas ini, sehingga dia menunda-nunda, maka apa yang dia kerjakan tidak bisa dikerjakannya secara maksimal, tidak mampu memberikan hasil yang memuaskan. Dan yang kedua itu meningkatkan stres dan kecemasan. Mengapa dengan tidak manajemen waktu ini kita bisa membuat kita stres dan cemas? Karena apa? Kita cemas karena kita dikejar-kejar oleh waktu, misalnya seperti yang tadi tidak produktif, kan kita akhirnya menunda-nunda sebuah pekerjaan. Nah, karena kita menunda-nunda tersebut, maka kita akan mengalami kecemasan. Karena apa? Karena karena pekerjaan yang kita tunda-tunda tersebut kita rasanya akan dikejar oleh waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan harus selesai pada saat itu, sedangkan kita tidak siap. Nah, karena kecemasan tersebut, karena merasa dikejar-kejar oleh waktu, akan membuat kita mengalami stres. Karena apa? Karena kecemasan dari tidak bisa produktif dalam mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga itu tidak tercapainya tujuan. Tidak tercapainya tujuan maksudnya di sini itu adalah dengan pengaturan waktu kita yang buruk, akan sulit bagi kita untuk mencapai tujuan kita. Karena apa? Karena kita itu selalu seperti yang penjelasan sebelumnya, karena tidak produktifnya, karena adanya kecemasan dan stres, maka kita sulit untuk mencapai tujuan kita. Karena hal-hal yang kita lakukan tersebut tidak bisa kita lakukan, karena hal-hal yang kita lakukan tersebut tidak maksimal, tidak memberikan kepuasan, sehingga tidak tercapainya tujuan kita dalam melakukan hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu waktu kita terbuang sia-sia. Nah, karena kita tidak mampu mengatur waktu dengan baik, maka waktu kita terbuang sia-sia. Karena apa? Karena hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang hanya membawa waktu itu. Kita tidak melakukan hal-hal yang lebih prioritas bagi kita. Misalnya besok kita akan besok Ananda semua akan mengumpulkan misalnya tugas Ananda. Nah, karena Ananda tidak produktif,
tidak produktif dalam melakukan mengerjakan tugas tersebut, selalu menunda-nunda pekerjaan tersebut, sehingga waktu Anda terbuang sia-sia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya bisa Anda lakukan untuk hal yang lebih bermanfaat. Dan yang kelima itu merusak hubungan sosial. Nah, dengan tidak mampu mengatur atau memanage waktu dengan baik akan merusak hubungan sosial kita. Mengapa? Nah, contohnya begini. Misalnya Ananda ada janji dengan teman Ananda, misalnya ingin bertemu pada pukul sekian misalnya. Nah, karena Ananda tidak mampu mengatur waktu dengan baik, nah karena Ananda juga terlalu tidak produktif, selalu menunda-nunda, selalu menghabiskan waktu Ananda untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak perlu, sehingga Ananda lupa akan janji Ananda dengan teman-teman tersebut, sehingga Ananda selalu menunda-nunda untuk pergi bertemu pada jam yang sudah ditentukan. Karena sifat menunda-nunda Ananda tersebut, maka bisa merusak hubungan sosial Ananda dengan teman-teman Ananda. Yang keenam yaitu reputasi kita menurun. Mengapa dengan tidak mampu mengatur waktu dengan baik akan membuat reputasi kita menurun? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena merusak hubungan sosial tersebut, maka orang-orang yang kita ada janji dengan mereka, karena kita selalu terlambat atau misalnya selalu datangnya misalnya tidak tepat waktu, maka orang-orang tersebut akan berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mampu menepati janji, tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kesepakatan kita, sehingga mereka akan memberikan label kepada kita bahwa kita tidak mampu untuk mengatur waktu dan menepati janji yang sudah kita buat. Nah, karena dampak dari tidak mampu manajemen waktu ini sangat berakibat fatal, maka hal yang kita lakukan adalah untuk mengatur waktu tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memanajemen waktu dengan baik? Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu yang pertama membuat jadwal, yang kedua menentukan prioritas, yang ketiga menghindari penundaan, yang keempat menyisihkan waktu istirahat, dan yang terakhir adanya evaluasi. Baik, yang pertama itu membuat jadwal. Nah, contohnya misalnya Anda bisa membuat tabel waktu. Tabel waktu ini bisa Anda buat bisa Anda print atau Anda membuat tulis tangan sendiri. Contohnya Anda membuat tabel misalnya dari jam segini sampai jam ini sampai jam sekian itu Anda harus melakukan apa. Dari jam segini, dari jam ini sampai jam ini Anda melakukan apa, sehingga Anda bisa terjadwal lagi hal-hal yang akan Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal-hal yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari tersebut dapat menjalankan berbagai aktivitas yang lebih efektif dan lebih baik lagi. Dan yang kedua itu menentukan prioritas. Menentukan prioritas di sini maksudnya adalah di mana Anda bisa melakukan hal-hal yang lebih diprioritaskan, hal-hal yang lebih penting yang harus diselesaikan, dan yang harus dikerjakan pada saat itu juga. Contohnya seperti yang tadi, menentukan prioritas ini mungkin kita ada pengumpulan tugas atau pengumpulan berkas-berkas yang harus kita kumpulkan atau harus kita serahkan pada pihak-pihak yang kepada guru Anda. Nah, hal tersebut contohnya saja tugas tersebut, maka Anda harus mengerjakan tugas itu terlebih dahulu agar Anda bisa mengumpulkannya tepat waktu, sehingga Anda tidak merasakan stres dan kecemasan karena tidak selesainya tugas Anda tersebut. Dan yang ketiga itu menghindari penundaan. Nah, menghindari penundaan ini sama dengan tidak jauh berbeda dengan menentukan prioritas. Kenapa? Karena apa? Karena kita sudah menentukan prioritas kita tadi, maka kita harus menghindari penundaan. Mengapa menghindari penundaan ini? Kan misalnya dalam melakukan sesuatu yang prioritas, sesuatu yang harus kita lakukan, kita tidak menundanya, tidak menunda dalam melakukan hal-hal yang kita prioritaskan tadi. Karena kalau kita menunda hal-hal yang harus kita
prioritaskan, maka dampaknya akan balik kepada slide yang tadi, yaitu akan membuat tujuan kita tidak tercapai dan waktu kita terbuang sia-sia, sehingga menurunnya produktivitas kita, menyebabkan kita stres, menyebabkan kita mengalami kecemasan dan stres, sehingga reputasi kita menurun dan tugas-tugas kita tidak dapat dikumpulkan tepat waktu. Oke, contoh yang selanjutnya, menyisihkan waktu istirahat. Menyisihkan waktu istirahat, mengapa menyisihkan waktu istirahat ini masuk ke dalam cara manajemen waktu? Karena dengan segala hal yang sudah kita buat jadwal, dengan segala hal yang sudah kita melakukan, menentukan prioritas kita juga harus menyisihkan waktu untuk istirahat. Karena apa? Karena kalau kita tidak menyisihkan waktu untuk istirahat, maka kita akan misalnya bisa karena terlalu fokus untuk misalnya tidak mengerjakan prioritas ini saja, maka kita tidak bisa, mungkin kita akan mengalami stres atau kecemasan, sehingga kita memerlukan waktu untuk istirahat, untuk mencharger energi kita, dan juga dapat memberikan pikiran atau otak kita untuk beristirahat sejenak agar kita bisa fresh lagi, bisa lebih fresh mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Mengapa evaluasi masuk pada cara memanajemen waktu dengan baik? Karena apa? Setelah kita membuat jadwal, menentukan prioritas kita, dan tidak dengan melakukan menghindari penundaan dan menyisihkan waktu kita perlu melakukan evaluasi dan perbaikan. Karena dengan melakukan evaluasi ini kita bisa mengetahui apakah jadwal yang sudah kita buat, hal-hal yang sudah kita lakukan sesuai dengan jadwal tersebut, apakah itu produktif untuk kita teruskan, untuk terus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga setelah melakukan evaluasi ini kita bisa melihat hasil dari hal yang sudah kita atur, hal yang sudah kita lakukan dengan baik. Dan misalnya kalau itu emang produktif untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa melanjutkan. Nah, kalau misalnya dirasa belum terlalu baik untuk dikerjakan, maka kita perlu melakukan perbaikan yang mampu membuat kita lebih produktif lagi melakukan kegiatan-kegiatan dalam sehari-hari kita lebih mampu lagi untuk memanajemen waktu kita dengan baik. Nah, terkait materi hari ini, itulah materi mungkin yang bisa saya berikan pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi kita pada kali ini. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak semuanya yang telah menonton, bahwa dapat disimpulkan bahwa kita perlu untuk memanajemen waktu kita dengan baik. Karena apa? Karena dengan memanajemen waktu kita dengan baik, kita dapat melakukan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih efektif dan lebih efisien. Kita dapat mengendalikan waktu dengan baik dan dapat mengatur waktu kita dengan baik. Karena apa? Jika kita tidak mampu memanajemen waktu, maka kita akan mengalami penurunan produktivitas. Kita mengalami stres, kita mengalami kecemasan, dan kita akan membuang waktu kita dengan sia-sia. Maka dari itu kita perlu untuk memanajemen waktu agar kita bisa lebih produktif, tidak adanya waktu yang terbuang sia-sia, tidak buruknya hubungan sosial kita dengan orang lain, dan juga kita tidak ada dilabel oleh orang lain bahwa kita adalah seseorang yang tidak mampu menepati janji dan kita selalu menunda waktu. Nah, mungkin itulah kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak yang menonton semuanya bisa mengirim melalui komentar-komentar. Nanti akan saya akan tanggapi. Nah, jadi sekali lagi kita harus mampu memanajemen waktu kita dengan baik, karena waktu itu berharga, karena waktu tersebut tidak bisa kita ulang lagi. Baik, selamat kepada anak-anak yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.